pergi kan, jadi kita tinggalnya itu di rumah papa aku gitu kan. Jadi pas kejadian ketahuan itu aku udah coba pertahanin, aku bilang ayo samperin papa minta maaf segala macem gitu. Dia bilang buat apa, kan gue udah diusir, kata dia gitu. Ya kan diusir pasti ada alasannya kenapa, wajar lah orang tua marah juga karena baru tahu gitu kan. Jadi ayo minta maaf. Enggak lah, kata dia gitu. Dia malah minta telepon temennya yang tadi diusir juga buat jemput dia Lah, gitu. Ya sudah, aku nggak bisa larang. hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku sedang bersama dengan Tara. Aku sedang bersama dengan Mbak Azizah, Ya. Azira. Atau nama kamu sebenarnya siapa sih? Namanya Aziza sebenarnya. Ya. Terus Azira? Azira tuh waktu masih mau jadi model. Oh, dulu model apa ya? Majalah pernah, Kartini pernah. Oh, iya. Pas masih muda, masih remaja. Ya, pada zaman itu. Zamannya. Terus sekarang panggilannya Aziza. Atau biasa dipanggil Zia. Zi aja ya. Kayak lebih asik gitu. Boleh. Gimana kabarnya? Harus sehat, harus baik. Harus sehat. Hari ini gimana? Puasa ya? Harus puasa. Iya, ini adalah hari pertama kita puasa, guys. Terus dan berarti ini adalah puasa pertama ya dirimu sendiri. Benar. Oke, nah kemarin itu kan memang sempat viral ya karena aku lihat hanya sesingkat itu sih ceritamu. Maksudnya akhirnya aku masih banyak pertanyaan gitu ke dirimu kan Kak gitu. Oke, enak aku manggil Kak aja lah ya. Bebas. Ke dirimu gitu seputar apa yang terjadi kemarin. Nah, sebenarnya aku ada hal yang pertama aku pengen tanya. Boleh. Beliau itu sebenarnya sakit apa sih? Sakitnya itu jadi ada beberapa dokter yang bilang katanya pembengkakan syaraf. Awalnya tuh pembengkakan syaraf. Setelah periksa itu sarafnya sudah tidak berfungsi lagi. Ini di dokter yang berbeda ya, dan jangka waktunya lumayan lama gitu. Sarafnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Pada terakhir itu dibilangnya sarafnya tidak berfungsi karena terkontaminasi alkohol. Oh gitu. Karena kan aku kepo ya, mungkin Boleh. aku sebagai dokter juga, terus aku juga pengen maksudnya membahas apa sih yang diderita beliau, tapi kok dari sumbernya langsung juga nggak terlalu jelas gitu. Karena terus ada yang berspekulasi, oh mungkin itu glaukoma tuh kan tekanan bola matanya itu meningkat, makanya kemudian matanya juga kayak agak lebih, aku lihat agak lebih menonjol gitu ya. Terus juga ada yang bilang ablasio retina, terus itu ada yang bilang katanya oh mungkin matanya pernah kena bola dan lain-lain. Kalau misalkan diagnosa itu sih kayaknya belum ada Kak dari dokter ngomong kayak gitu ya. Oh gitu. Nggak ada. Jadi dari awal tuh memang yang dibahasnya saraf. Oh, syaraf. Gitu, syaraf matanya. Kalau matanya katanya baik-baik aja, cuman sarafnya yang bermasalah. Dan itu kanan kiri dua-duanya. Oh iya. Gitu. Oh, jadi waktu kemudian setelah beliau mengalami sakit itu ya dan dipensiunkan dari sepak bola. Oke. Gitu. Nah, banyak pertanyaan juga ya. Terus bener nggak sih katanya sebelum dirimu menikah itu dirimu dari keluarga yang berada gitu katanya? Bercukupan, nggak berada juga bercukupan lah. Berkecukupan gitu. Jadi kalau dibilang netizen aku nggak tahu diri atau apa ninggalin dia segala macam pas lagi sakit, kayaknya itu nggak banget deh Kak gitu. Karena kan sakit itu kan 2017. Iya. Sementara aku cerai itu 2023. Berarti sudah 6 tahun ya. Iya. Dan 2017 itu semua putus kontrak. Klub putus kontrak, brand-brand putus kontrak. Jadi ya dari awal gitu loh Kak. Kalau aku mau ninggalin ya dari 2017 aja. Iya sih. Gitu kan aku ninggalinnya 2023. Tapi gitu. Pada saat beliau itu sudah sakit gitu ya, sudah mengalami mati, apa nggak berubah sih? Apanya yang nggak berubah? Ya mungkin sifat-sifat. Nggak berubah, sama aja. Seperti kayak gimana tuh? Ya masih konsumsi alkohol ya masih. Terus KDRT masih, cuman selingkuh aja yang enggak karena kan di rumah terus. Iya sih.
gitu. Emang maksudnya nggak bisa dilarang kan, maksudnya udah sakit gitu loh. Nah itu Kak, kalau aku larang, aku kenanya KDRT, jadi aku biarin aja. Aku larang udah berpuluh-puluh kali Kak, sampai aku yang nyerah gitu loh. Pokoknya adanya KDRT itu karena aku melarang, Iya. gitu, melarang dia minum. Seedik itu ya sama alkohol. Karena dari 18 tahun katanya. Oh. Gitu. Iya sih, cuman maksudnya kalau aku sih mikirnya kayak kalau orang tuh udah sakit gitu Nah, ya. maunya aku tuh itu, maunya aku udah sakit ya sudah fokus sembuh dulu gitu loh tadinya kan. Cuman dia bilang yang penat lah, yang apalah gitu. Daripada aku ribut jadinya ya sudahlah, memang udah kebiasaan kali ya. Gitu. Iya sih. Nah, berarti kalau gitu dari tahun 2017 sampai 2023 penghasilan dari mana? Sendiri, kita cari-cari sendiri. Gitu. Makanya aku kan sampai jual keripik, jual ceker, jual sayap tuh. Aku pokoknya apa yang aku bisa usahain aku usahain. Tapi kan keuangan yang pegang aku dari dulu, dari awal kenal aku yang pegang. Nah, maksudnya kayak kan harusnya kayak bisa gak sih kayak direm, udah gak usah dikasih uang biar gak bisa beli alkohol gitu. Iya udah sering banget itu, aku akal-akalin juga udah pernah gitu. Aku ngomong ke temennya, diskusi sama temannya juga udah pernah, tapi tetap nggak bisa kan, nggak bisa dilarang. Yang ada nanti malah ribut besar, jadi ya sudahlah gitu. Nah, maaf karena kan beliau sudah apa ya, maksudnya kemampuan matanya itu kan sudah menurun gitu ya. Iya. Cara dia beli gimana tuh? Nyuruh temennya, kalau enggak ya mesen. Dari sehat juga nggak pernah beli sendiri, pesan nanti ada yang nganter. Gitu. Memang masih bisa WA dan lain sebagainya. Kalau itu nelpon dia, kalau pas sakit dia nelpon, nitip temennya yang mau datang. Karena kan dia biasanya minum tuh jarang sendiri. Oh gitu, jadi memang minta tolong buat dianterin. Dan itu dilakuin, ya maksudnya mengiyakan. Enggak, maksudnya di belakang kamu gitu ya. Tiba-tiba ya udah kamu udah lihat, oh dia lagi minum gitu. Iya, gitu. Susah ya kalau emang sudah se-edik itu ya sama alkohol. Oke. Nah, terus kemudian ya akhirnya kamu menyerah dan memutuskan untuk bercerai gitu ya setelah 6 tahun pernikahan. 6 hampir tahun 9 tahun. Hampir 9 tahun pernikahan. Maksudnya yang ya, mulai beliau itu sakit gitu ya. Apa yang akhirnya memantapkan udahlah kayaknya gue udah nyerah gitu. Tadinya aku nggak ada pikiran cerai. Dari awal nikah tuh aku nggak ada pikiran cerai gitu. Apapun maksudnya ya aku coba keep, aku coba hadapin gitu ya. Cuman kan ada kejadian itu loh Kak, kejadian papa mergokin sendiri, dia minum sampai pagi itu. Karena kan selama ini kan aku tutupin semuanya tuh. Gitu. Jadi pas ketahuan ya sudah udah kejadian semuanya. Aku pas ketahuan itu juga aku masih pertahanin kok. Tapi dia malah tinggalin aku sama anak-anak, ya sudah. Gitu. Ninggalin itu gimana sih? Pergi kan, jadi kita tinggalnya itu di rumah papa aku gitu kan. Jadi pas kejadian ketahuan itu aku udah coba pertahanin, aku bilang ayo samperin papa minta maaf segala macem gitu. Dia bilang buat apa, kan gue udah diusir, kata dia gitu. Ya kan diusir pasti ada alasannya kenapa, wajar lah orang tua marah juga karena baru tahu gitu kan. Jadi ayo minta maaf. Enggak lah, kata dia gitu. Dia malah minta telepon temennya yang tadi diusir juga buat jemput dia lah gitu. Ya sudah, aku nggak bisa larang. Jadi nggak ada iktikat gitu ya? Nggak ada. Dan keluarga, berarti keluargamu gitu ya, papa itu baru pertama tahu? Baru itu tahu. Baru itu tahu dan melihat langsung ya. Gitu. Jadinya kaget banget. Kalau boleh tahu apa sih minuman yang dia konsumsi itu? Biasanya dia minum Chivas campurnya green tea madu. Kalau Amer campurnya Pepsi Blue. Biasanya gitu sih. Yang aku tahu ya. Aku nggak tahu cara bikinnya dan lain-lainnya. Setiap hari itu? Hampir. Oke. Gitu. Anak-anak ada yang udah paham belum ngelihat? Paham banget. Sampai anakku yang pertama itu kan pernah bilang, Kak, aku nggak apa-apa punya ayah yang buta, tapi ayah berhenti minum dong, karena dia mergokin sendiri minumannya di kulkas. Gitu. Padahal udah aku bilang jangan sampai anak-anak tahu, karena kan setiap dia minum kan aku selalu dikunciin tuh sama anak-anak di kamar biar nggak tahu gitu loh maksudnya. Yang kunciin malah anak-anak?
Enggak, Dia dia. yang ngunciin. Maksudnya sama anak-anak dikunci di dalam. Iya, biar nggak ngelihat gitu loh maksudnya. Oh, oke Gitu. oke. Iya. Terus tapi sekarang tahu nggak anak-anak kondisi kalau ibu bapaknya itu udah Tahu karena terpisah? kan pas aku mau gugat itu kan aku harus izin sama anak-anak. Aku harus ngobrol dulu sama anak-anak gitu loh. Jadi tahu banget kok mereka. Karena kan mereka menyaksikan juga beberapa KDRT dan lain-lain. Oke. Cuman banyak ya berita yang kemudian seolah-olah memojokkan dirimu kalau aku lihat gitu ya. Padahal ya mungkin dari sisi kamu lakukan ini buat anak-anak gitu. Sebenarnya kalau kamu sendiri gimana kamu tuh menanggapi berita-berita yang kayak gitu ya? Yang aku lihat ya salah satunya itu. Iya. Jadi kan awalnya itu kan karena statement dia ya Kak. Statement dia tuh yang memberitahu kalau dia cerai gitu kan. Cuman dia menurut aku kurang klarifikasinya. Harusnya kan dia bilang bercerai karena kesalahan pribadi saya, tidak perlu menyudutkan mantan istri atau anak. Harusnya kan seperti itu gitu. Jadi tidak ada konsumsi publik yang aneh-aneh gitu. Tapi kan kenyataannya tidak itu, dia hanya bilang cerai. Pada akhirnya aku dihujat lah tuh, satu Indonesia Raya tuh aku dihujat. Aku sih nggak masalah Kak kalau aku yang dihujat gitu, karena kan dia kalah pun waktu tanding aku juga kena hujatan gitu kan. Tapi yang aku sayangkan di sini dampaknya tuh ke anak dan orang tuaku. Anak yang ikut dibully, orang tuaku juga dibilangnya gagal didik anak lah apa segala macem. Jadi kayaknya aku pantas deh untuk lurusin ceritanya gitu loh. Iya. Oke, karena kan juga ada statement yang bilang kayak ibaratnya kan mantan suami ini udah dalam tanda kutip sekarang dalam kondisi yang down. Benar. Gitu ya. Kenapa justru dirimu justru malah speak up di saat seperti ini gitu? Iya itu Kak, alasannya itu tadinya aku nggak mau speak up gitu. Cuman tadinya mau meluruskan ada apa dengan perceraian aku gitu loh. Dan istilahnya ya sudahlah aku kasih tahu aja gitu, maksudnya buat pembelajaran juga sebenarnya. Di sini aku nggak mau matiin namanya dia, nggak mau matiin karirnya dia gitu loh. Cuman ya sudahlah, sudah terjadilah, aku bilang gitu. Aku mau menjelaskan aja sih gitu. Iya sih. Ada nggak sih kemarin itu turun tangan mungkin dari Menpora dan lain-lain melihat kondisi dia seperti itu, dan maksudnya kan karirnya hancur gitu ya. Ada nggak sih turun tangannya dari pemerintah? Pemerintah baru Pak Erick doang kemarin terakhir. Itu doang, pertama dan terakhir itu doang gitu. Karena sebelumnya yang Menpora nggak ada, terus siapa lagi nggak ada Kak, petinggi-petinggi nggak ada, bos-bos nggak ada gitu. Mungkin karena di luaran sana juga udah tahu ada apanya gitu loh. Kalau yang aku dengar dari temanku wartawan bola sih ya udah pada tahu gitu loh. Jadi mungkin mereka agak males gitu kali ya bantuinnya, karena ya gitu, salah sendiri dibilangnya kan gitu. Maksudnya karena ulah sendiri gitu loh. Oke. Nah aku tuh kemudian aku tuh kemarin itu jadi mikir gini. Apakah di lingkungan sepak bola itu orang-orangnya begitu sih? Gitu. Apakah kemudian ya aku melihat ya atlet-atlet ini kan jadi pujaan cewek-cewek. Pastilah, pasti. Iya nggak? Pasti. Kayak pujaan cewek-cewek. Kemarin aja berhasil ada pacaran sama selebgram lah apa segala macam gitu. Kayaknya punya pride yang tinggi. Wow banget gitu. Terus ya I think mungkin jadi mudah gitu untuk menggait hati wanita gitu. Benar. Tapi apa ya seperti itu sih? Iya kan, karena bola kan hiburan masyarakat ya. Maksudnya terus lebih populer kali ya bola gitu kan. Kayaknya udah punya cowok pemain bola keren banget nih gitu kan. Tapi kayaknya nggak adil deh kalau dibilang hampir semua pemain bola kayak gitu ya. Aku juga nggak tahu juga kan gitu. Cuman kalau lingkungannya yang aku tahu sih ya banyak lah yang seperti itu. Banyak yang seperti itu tuh kayak gimana? Ya banyak yang punya ini punya itu, banyak lah gitu yang aku tahu ya gitu. Jadi mereka sebenarnya juga udah punya istri, tapi ya gitu. Ya kayak kasus yang sebelumnya aja. Yang siapa? Yang udah sebut lagi. Nggak apa, nanti kita sensor. Gue polos banget.
Oh, Iya. iya. Itu kan Oh, tahu. netizen yang ini, yang nangkep gitu kan, karena ya lagian bunuh diri juga ya, jalan di depan umum, sementara orang tahu dia siapa dan istrinya siapa, Oh, gitu. iya sih. Oke, nah terus tapi dulu berarti apa ya, pada saat masa kejayaannya beliau gitu ya, sumber penghasilan memang cuma dari bola aja. Iya, dari bola dan beberapa brand, karena kan aku nggak boleh kerja. Makanya aku berhenti di dunia model itu ya karena diminta dia buat fokus ke ikut dia dan anak-anak gitu loh. Oh. Makanya abis hari ini nikah, besoknya aku langsung digait ke Malang gitu. Dan kamu fokus Ngurus anak keluarga. di Malang. Iya. Oh. Nah, ibarat kata berarti kalau setiap beliau keluar kota, kamu nggak ikut. Enggak. Dan kamu nggak tahu tuh apa yang dilakuin. Nggak tahu, tapi ada aja yang ngasih tahu. Misalnya, Ada aja yang ngasih tahu, Kak, kayak misalkan dia pernah bawa perempuan ke hotel atau pernah nyusul perempuan ke hotel, ada tuh di kamar sama dia gini, ada Kak gitu. terus kamu minta klarifikasi nggak tuh sama dia? Kalau klarifikasi besok berubah enak ya, kalau terus-terusan kayaknya nggak perlu deh, yang penting aku nggak ngeliat, udah gitu aja deh. Jadi emang udah ada di fase begitu ya? Udah mati rasa kalau masalah perempuan, aku udah kenyang. Tapi kok bisa kuat sih, maksudnya ya, mostly kan perempuan kayak sekali diselingkuhin udah gitu. Kenapa kamu bertahan sampai berapa kali hitungannya dia selingkuh? Nggak bisa dihitung. Iya, kok bisa gitu? Karena anak, Kak. Karena anak, pokok semua aku perjuangin, pertahanin karena anak gitu. Anakku yang pertama tuh deket banget, Kak, sama dia. Sampai iya kita tuh berumah tangga itu dia tidurnya sama anak yang pertama dan aku anak yang kedua. Saking nggak boleh dideketin bapaknya, gitu. Okay. Jadi selama nggak di depan anak dan nggak di depan aku ya sudahlah, up to you lah gitu loh. Yang penting anak-anak taunya bapaknya baik, bapaknya family man, udah gitu aja. Iya sih. Kalau gitu, kalau misalnya alasannya karena anak, Baik. kenapa di tahun 2023 akhirnya menyerah? Karena orang tua aku tahu semuanya pada akhirnya. Gitu, aku sudah mengorbankan diri, sudah mengorbankan anak, apa ya aku harus mengorbankan orang tua lagi? Terus apa yang mau aku pegang? Gitu kan. Tadinya aku pegang istilahnya masih kekuatannya anak, ya di samping orang tua. Terus kalau udah semuanya kena, terus aku pegangannya apa lagi? Kayaknya nggak ada, Kak. Gitu. Iya sih. Jadi ya sudahlah, aku ikhlaskan, aku lepaskan gitu. Gitu. Cuman apa yang kamu rasain setelah kamu bercerai sama beliau? Kepikiran pasti ada, Kak, gitu. Karena kan dia orangnya bergantung banget ya. Misalkan kayak mau keluar kota aku yang siapin, makan aja harus aku yang siapin. Kepikiran pasti ada gitu, bisa apa ya dia, terus mau ini gimana gitu kan. Betul. Cuman aku sedikit lega karena dia kan baliknya ke rumah orang tuanya gitu loh. Jadi perasaan ya hancur pasti ada, 9 tahun kan gak sebentar ya gitu. Terus tapi di satu sisi aku lebih tenang hidupnya gitu, karena saat sama dia tuh aku waktu sehat ya, setiap hari tuh nangis dan mikir, Kak, ya Allah besok ada kejadian apa lagi, ini cewek mana lagi yang ngasih bukti yang apa gitu loh. Jadi aku sekarang lebih tenang aja sih, lebih fokus aja untuk anak-anak gitu. Iya sih, karena kamu pasti kepikiran, karena kan beliau pasti gak bisa melakukan segala hal sendiri kan. Benar, karena kan sakitnya kan lebih lama daripada sehatnya. Iya sih. Gitu. Jadi aku kepikirannya kebutuhan dia gimana, dia ngurusin itu gimana gitu, siapa yang cover gitu. Tapi beliau masih berhubungan sama kamu nggak? Masalah anak aja. Gitu. Paling tapi kayaknya selalu aku yang ngubungin deh. Maksudnya aku yang kasih tahu gitu, besok anak jadwalnya ini, terus anak kenapa-napa gitu. Iya. Karena kan pasti dia juga kangen kan sama anak-anaknya. Pastilah gitu. Masih suka nemuin anak-anaknya? Semenjak kejadian ini kayaknya belum nemuin, tapi sebelumnya sering, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lah dia datang gitu buat ketemu anak-anaknya. Tapi setelah kejadian dirimu viral ini, beliau nanya nggak kayak, kok
kok kamu ngomong gini sih? Nggak ada konfirmasi dari keluarga dan dia, nggak ada. Nggak ada gitu. Mertua gitu nggak ada? Mantan. Iya mantan. Tapi kan katanya istilahnya nggak ada mantan mertua. Iya adalah, kan ada udah ya? nggak jadi. Nggak tahu, katanya kalau mantan suami ada, mantan mertua nggak tahu deh. Nggak ada. nggak ada kayak ngubungin Kak. Ya. Iya sih, cuman iya bener kamu lah, masa 9 tahun itu kan nggak singkat ya. Nggak singkat, nggak mudah, nggak cepet loh itu. Maksudnya aku harus mengcover 3 anak yang masih kecil, 2 ya pada saat itu. 2 anak yang masih kecil dan ada suami yang sehatnya bertingkah tapi pas sakit juga nggak bisa dilepas atau apa gitu. Capek banget lah gitu. Gitu. Tapi mungkin gimana sih perasaan kamu ketika tahu kondisi beliau itu kemudian sakit gitu ya? Tapi in other side mungkin kamu masih teringat apa yang pernah beliau itu lakukan sampai dirimu itu sakit hati. Jadi gini Kak, kenapa aku bertahan di saat dia sakit ya gitu. Karena di satu sisi aku ada rasa bersalah Kak gitu loh. Jadi setiap dia minum gitu ya, aku di kamar denger dia ketawa-tawa, dia minum gitu ya. Aku selalu doa sama Tuhan, ya Allah ini gimana caranya ya biar dia berhenti gitu loh. Dan aku ketika dia sakit tuh aku kayak keinget kata-kata itu, apa mungkin ini doa aku apa gimana, makanya aku nggak ada pikiran cerai gitu loh. Sakit pun aku temenin, nggak ada pikiran cerai. Jadi aku kayak ngerasa bersalah, apa itu doa aku ya, maksudnya Allah sampai murka kayak gini gitu loh. Iya sih, jadinya aku berpikiran ya udahlah gitu, memang udah jalannya aku gitu kan. Karena orang tuaku, papaku tuh selalu bilang, maksudnya yang di atas kan sutradaranya, 4 bulan kita ditiup, udah tahu nih jadwal kita nih ya kan, sakit kapan, dikasih cobaan kapan. Jadi ya udah aku jalanin aja lah gitu tadinya. Dan maksudnya di saat kamu terus berdoa kayak gitu tiba-tiba terjadilah. Iya gitu loh Kak, makanya aku shock juga gitu kan, kayak ya Allah ini apa doa aku ya gitu. Makanya aku nggak ada niatan ninggalin saat sakit tuh, nggak pernah ada. Ya buktinya aku bisa bertahan sampai 2023 tuh udah mes banget kali gitu. Terparah yang pernah beliau lakuin sama kamu apa sih kalau KDRT? Kalau KDRT ditusuk garpu ya pernah, ya. Terus dicekek depan anak ya pernah gitu. Tapi dirimu nggak pernah kepikiran lapor polisi? Nggak ada, aku nggak pengen bapaknya anak-anakku narapidana, aku nggak pengen. Gitu. Iya sih. Cuman kan maksudnya untuk keselamatan kamu juga kan. Makanya Kak, ada beberapa yang aku foto gitu karena aku takut suatu saat aku butuh itu gitu loh ibaratnya. Tapi kan ya benar terjadian gitu. Aku butuh tapi itu. Tapi kok tega sih sampai begitu, sampai nusuk garpu gitu? Karena kan memang dia dikenal temperamen ya. Triggernya apa kalau boleh tahu yang sampai nusuk garpu itu tadi? Ya itu pokoknya setiap KDRT kejadian itu karena aku nggak pernah izinin dia minum. Makanya pada akhirnya aku ya terserahlah lu mau minum kayak lu mau apa kayak gitu loh. Akhirnya dilosin ya, aja. Gitu Kak. Kan ada tuh netizen yang bilang kenapa kalau minum kok nggak dilarang begini gitu. Ya, udah coba dilarang tapi udah malah jadinya ya aku yang babak belur gitu. Iya sih. Tapi ya memang susah sih, mungkin orang kalau udah seedik itu ya sampai ya mungkin biasa sampai gak bisa tidur kalau misalnya. Nah iya itu katanya. Jadi dia minum itu biar cepet tidur. Aku nggak ngerti ya Kak, karena sebelumnya kan aku belum pernah dapet yang begitu. Jadi aku nggak ngerti polanya gimana, hadepinnya gimana, berhentinnya gimana, aku nggak ngerti. Karena nggak pernah sebelumnya gitu nemu yang begini tuh, nggak pernah. Iya sih. Gitu. Jadi bingung sendiri Kak. Gitu loh. Tapi kan maksudnya berada di dalam rumah yang kamu sendiri nggak ngerasa safe. Bener. Gitu. Itu kan pasti nggak mudah ya. Karena maksudnya kenapa selama itu gitu baru akhirnya kamu bertindak gitu? Iya, poin utamanya anak Kak. Iya ya. Poin utamanya anak gitu. Pokoknya ya itu aku bilang tadi kan, pegangan aku cuma anak sama orang tua. Iya. Makanya ketika sudah semuanya kena, diri aku udah kena, anak aku udah kena, ditambah orang tua kena, terus aku pegangannya apa? Jadi lebih baik aku lepaskan. Iya. Gitu. Jadi apa yang mau aku harapin gitu kan? Aku istilahnya ngancem cerai udah berapa kali? Buat nakutin doang gitu kan. Kalau lapor polisi aku nggak pernah ngancem itu karena mikirin pribadinya dia dan anak-anak gitu.
Terus aku ultimatum apapun udah, sampai aku bilang ke ibunya udah kok. Tapi respon orang tuanya gimana? Iya sabar, nanti nanti mama iniin, mama bilangin, mama kasih tahu pelan-pelan, gitu aja. Tapi kalau sama anak dia pernah gak KDRT? Pernah. Sama anak kecil nih? Pernah, anaknya kan masih kecil pada saat itu. Iya. Pernah. Itu karena apa? Maksudnya kalau seorang orang tua KDRT sama anak? Iya, jadi aduh kalau bahas anak melo nih. Jadi kalau misalkan nggak sesuai maunya dia Kak, jadi dia itu moodian. Jadi bangun tidur itu kita harus lihat moodnya dia tuh gimana. Kalau moodnya dia enak kita ikutin, tapi kalau enggak ya paling suasananya dingin di rumah itu. Dan anak kan nggak bisa dikasih tahu karena masih kecil ya. Betul. Nah itu yang kadang memancing emosi dia gitu loh. Maksudnya anak kan belum tahu pada saat itu mana yang salah, mana yang benar gitu. Yang tahu yang dia tahu kan cuma main dan main gitu. Nah mungkin saat itu moodnya lagi nggak bagus, kenalah ke anak. Anak yang mana? Gitu. Semuanya kena kecuali yang baby. Dua-duanya kena Kak. Triggernya apa nih, misalnya teriak-teriak atau? Enggak, kayak misalkan anakku yang kedua diajarinnya susah masuknya gitu misalkan. Ya kena lah itu. Diapain? Ya dipukul pernah, dicubit pernah. Kalau yang pertama diseret pernah. Jahat gitu. Banget. Gitu Kak, pernah. Iya. Iya cuman kan ya benar kamu gitu loh, kalau sama anak tuh aku mikirnya ya nggak bisa Kak, bener aku nggak bisa toleransi gitu. Tapi aku selalu mengajarkan ke anak ya gimana pun itu bapaknya nggak boleh benci, nggak boleh marah. Dan aku baru tahu itu setelah papa usir gitu. Ternyata anakku selama ini juga menyimpan penat, menyimpan luka tuh. Pada akhirnya aku baru tahu. Karena kan setelah papa ngusir itu anakku dipanggil yang dua-dua ini. Yang pertama sama yang kedua nih dipanggil. Aku nggak tahu karena posisi aku masih di dalam kamar, masih nangis saat dia pergi itu. Terus papa bilang, maafin papa ya udah ngusir ayah, katanya gitu. Terus anakku bilang, makasih ya pak udah selamatin kita. Jadi kan berarti selama ini anakku nyimpen luka Kak. Betul. Gitu loh, nyimpen kayak mereka tuh merdeka, ternyata alhamdulillah ya udah ada yang tahu gitu loh pada akhirnya. Iyalah, emang gitu. Kalau mereka habis di KDRT, ya kan pasti mereka ada rasa trauma namanya anak kan. Pasti, tapi mereka mencoba untuk kuat dan baik-baik aja Kak depan aku. Aku pikir tuh mereka tuh yang oh ya udahlah lupa gitu. Kayak anak-anak lainnya lah gitu, diomelin ya lupa gitu. Ternyata tuh mereka enggak nginget, memorinya tuh semua inget. Dan aku baru tahu tuh setelah diusir itu gitu loh. Iya. Berarti kan selama ini mereka merendam semuanya gitu loh. Iya sih. Anak kecil tuh kan nggak bisa bohong. Bener ya. Itu loh maksud aku. Mereka tuh tulus, iya gitu, tulus. Bener. Gitu kan. Dan aku suka nggak tega aja kalau sampai ada orang tua yang KDRT sama anak. Bahkan yang pertama itu terakhir kan disentil matanya. Disentil matanya tuh. Kita kenapa? kecolok aja sakit ya logikanya. Iya nggak sih, kecolok aja sakit logikanya. Iya. Itu aku posisinya nggak ada saat itu di lokasi Kak. Aku lagi mandi di dalam kan. Terus anakku yang berdua ini lagi makan di meja makan. Dengerlah aku suara nangis. Kan kita feeling ibu, duh anak gue ini nangis kenapa nih gitu kan. Aku keluar kamar. Itu posisinya masih di depan mukanya Kak dia. Masih maki-maki. Terus anakku udah begini-gini. Aku keluar kan. Aku tanya sama yang kedua, kenapa kakak nangis? Aku bilang gitu. Disentil sama ayah matanya. Loh aku di situ marah dong Kak, ya kan. Lu kalau mau buta sendiri, jangan bikin anak gue buta. Aku bilang gitu sama dia. Aku bawalah anak aku obatin dulu. Itu merah Kak, mukanya ada, fotonya juga ada. Itu karena apa triggernya? Dipanggil nggak dengar. Perkara dipanggil nggak dengar katanya. Gitu. Iya. Dipanggil nggak dengar, dia itu juga kata adiknya baru dipanggil sekali atau 2 kali gitu. Iya. Gitu. Kok iya maksudnya kok bisa seorang ayah tuh tega gitu melakukan hal kayak gitu. Kayaknya kan udah kebiasaan kali ya. Atau mungkin faktor temperamen yang karena dia sering konsumsi alkohol itu kan. Iya. Jadi once dia lagi nggak under the influence alkohol, ya dia akan lebih mudah marah. Iya benar. Iya sih. Gitu. Aku nggak ngerti kalau alkohol Kak, soalnya aku nggak pernah. Iya. Cuman maksudnya
terbaca aja gitu Iya. sifat orang yang biasanya mudah temperamen ketika dia itu addicted sama alkohol gitu. Terus ada nggak kejadian yang paling memorable, yang paling menurut kamu tuh kayaknya emang gue udah cukup nih? Aku mati rasa itu ada 2 hal yang bikin aku mati rasa. Yang pertama, aku mergokin 5 HP yang berbeda. Itu tuh gimana sih, kok bisa 5 HP berbeda tuh, maksudnya mergokinnya tuh gimana? Nggak langsung sekaligus 5, Iya. totalnya ada 5 gitu, 5 kali dia melakukan itu. Jadi 5 kali. ya, jadi di HP yang berbeda ya, 5-5-nya. Jadi ada yang dia simpen di mes, ada yang dia taruh di teman-temannya gitu loh. Nitip nih handphone gue lu bawa gitu. Iya, karena kan dia setiap pulang latihan kan ke mes dulu nih, naruh barang segala macem, terus pulang ke rumah. Nah disitulah dia titip-titip lah tuh handphonenya segala macem. Cuman yang namanya feeling istri pertama ya, terus yang kedua temennya adalah yang berbaik hati ngasih tahu karena nggak tega, karena kenal aku baik gitu kan. Kalau dia dititipin lah apa segala macem gitu, aku mintalah tuh ceritanya HP-nya segala macem. Ya itu banyak yang aku temuin foto-foto vulgarnya itu dari perempuan-perempuan di luar sana. Banyak ya, semua HP itu isinya itu. Oke. Terus yang kedua itu ada cerita saat aku di Malang ya, kondisi hamil 6 bulan, anak kedua pokoknya 6 bulan atau 7 bulan gitu, pokoknya hamil besar deh. Sebelum aku balik ke Jakarta mau lahiran tuh, posisinya di Malang itu kan lagi gempa susulan tuh. Cuman ada aku sama pembantu yang cowok di rumah itu kan. Terus dia lagi di luar kota, lagi di Cikarang apa di mana gitu, lagi tur pokoknya. Nah aku teleponin tuh Kak dari jam 12 siang sampai jam 1 malam nggak bisa ditelepon. Aku cuman mau tanya ini aku harus apa dan harus gimana, karena kan aku nggak tahu daerah situ. Ya kan, aku nggak punya saudara di sana, nggak punya siapa-siapa di sana gitu kan. Aku pengen tahu nih aku harus gimana dan apa nih, ini gempa susulan terus gitu loh Kak, karena cuman berdua doang aku di situ kan. Di telepon itu nggak bisa, aku hubungin semua teman-temannya segala macem. Adalah tuh perempuan cerita, aku kenal dia, istri pemain juga. Dia bilang tadi aku sih lihat si Mega masuk sama perempuan ke kamar ini, katanya. Oh ya sudah, aku bilang itu. Jadi jam 1 malam dia baru ngabarin ya, tapi buat apa, orang udah hilang gempanya. Terus kamu nggak nanya tuh berita tentang itu? Iya, aku bilang kemana aja, dia bilang ketiduran. Logika aja dari jam 12 siang sampai jam 1 ketiduran, emang nggak latihan sorenya kan nggak mungkin. Iya sih. Terus aku bilang aku dapat cerita gini-gini, percaya orang gini. Ya sudahlah gitu, kayak udah capek banget Kak, udah kenyang banget kalau masalah perempuan. Iya sih gitu. Kadang emang kalau misalnya hal itu terjadi terus akhirnya ya kenyang gitu, kayak udah biasa, kayak ya udahlah terserah lu. Iya bener. Iya kan. Tapi terus kemudian sekarang gitu ya, sendiri gitu ya, apa yang kamu rasain berbeda dari yang tadinya berdua? Beda jauh ya. Beda jauh. Di satu sisi kan tadinya aku harus benar-benar bisa bersikap, harus kasih yang terbaik gitu, harus jadi yang terbaik gitu kan. Terus kayak kalau waktu sama dia aku lebih nggak tenang aja Kak gitu, bakal karena kemudiannya itu Kak, besok enak nggak ya moodnya gitu, besok ada apa gitu. Kalau sekarang kan aku yang megang kendali semuanya, anak, rumah tuh kan aku gitu, jadi lebih tenang aja sih aku sekarang. Iya gitu. Sih. Berarti sekarang tinggal bener-bener sendiri dan sama anak-anak aja. Gitu. Iya sih. Tapi kamu punya harapan gak sih buat beliau? Adalah, aku dan anak-anak tidak putus doa buat sembuh. Aku selalu pesan sama dia biar kuat, biar sehat gitu kan. Gimana pun kan bapaknya anak-anak, dan anak-anak sampai kapanpun pasti butuh dia gitu loh. Even gak kita satu frame atau apa, anak-anak butuh dia dan akan cari dia. Aku cuma berharap dia sembuh, dia sehat, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu aja. Pernah gak ada momen yang kok gue kangen ya sama dia gitu? Nggak ada deh Kak. Nggak ada, paling kangen bercandanya aja kali ya, tapi nggak juga. Ya kan ada seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baik yang sisi kamu baiknya selalu ya itu ingat. aja. Kadang ngelucunya dia, kadang bercandanya dia gitu. Iya sih.
Dan lagi yang tadinya kamu berdua tiap hari, ya kan bangun tidur, sekarang sendiri. Gitu. Lebih ke anak-anak aja sih. Iya sih. Hiburannya anak-anak, makanya yang terakhir bonus itu. Nah itu tuh, tapi kalau itu kan yang terakhir berarti di saat kondisi pernikahan itu juga sudah mulai Iya, 6 bulan. gonjang-ganjing kan? Iya, 6 bulan kandungan kan ditinggal. Makanya aku sedih banget karena pas lahiran itu aku nggak ditemenin, yang azanin pun papa. Padahal aku udah minta saat itu buat temenin segala macem, tapi nggak mau. Alasannya? Ya kan ada papa mungkin ya. Iya. Gitu. Nggak tahu alasannya apa, nggak mau aja dia. Gitu. Nggak usah lah kata dia gitu. Itu baru pisah rumah kan ya, kan belum cerai berarti kan? Belum, aku ngurus cerai itu setelah 40 hari lahiran lah. Gitu kayaknya. Aku baru gugat itu. Karena pikir ya udahlah, nggak ada pegangan aku lagi kak, apa pegangan aku, apa yang mau diharapkan juga nggak ada gitu. Jadi aku lebih fokus ke anak-anak aja lah. Karena anakku perempuan kak, tiga-tiganya harus benar-benar aku jaga mentalnya segala macem gitu. Betul sih. Dan mereka juga bersedia kok, nggak keberatan, karena kan sebelum aku daftar gugat itu aku konfirmasi dulu ke anak-anak. Gitu. Kayak maksudnya mama mau bercerai gitu, mereka udah paham banget gitu mereka, karena kan mereka menyaksikan semuanya ya kak. Iya. Sampai terakhir itu anak pertama kan teriak waktu aku di KDRT itu, ayah nanti bunda mati gitu, sampai kayak gitu. Jadi mereka ya ngebekas atau gimana aku nggak paham, tapi di saat aku bilang aku mau berpisah ya mereka mengiyakan. Ya sih, mungkin mereka kayak ya udah paham lah ya, daripada bundanya terus kesakitan dan lain-lain. Apa harapan kamu buat anak-anak? Aku selalu bilang ke mereka, jangan pernah capek jadi orang baik. Jadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada orang jahat pun jangan dibales, biar Tuhan yang bales. Terus kalau aku selalu mengingatkan ke mereka itu, karena mereka perempuan ya, aku pengen mereka menjadi perempuan yang mahal. Betul. Gitu. Kalau perempuan murah banyak mungkin di sana, di luar sana, tapi kakak harus jadi yang mahal, aku bilang gitu. Aku pesen itu aja sih. Iyalah, perempuan mahal, jangan zaman sekarang mau banyak pelakor. Ada nggak salah satu yang cewek yang kamu temuin dari foto vulgarnya, mereka tuh public figure or something gitu? Ada. Bu? Ada presenter bola. Presenter bola single? Aku nggak tahu, nggak nyari tahu, cuma dikasih tahu. Presenter bola yang suka di stasiun TV itu? Iya. Oke, terus ada lagi? Artis ada. Artis apa nih? Artis biasa. Maksudnya FTV atau sinetron? Sinetron. FTV enggak. Artis sinetron. Oh, jadi tadi presenter bola ada, artis sinetron ada. Berarti foto vulgarnya kamu simpen dong sekarang? Enggak. Oh enggak. Kan saat itu berantemnya aku banting-banting gitu. Buat apa? Iya sih, buat apa sih, bener. Nggak penting juga, dan dia yang panik jadinya ancur-ancuran deh tuh telepon. Iya sih. Terus ada lagi? Nggak ada, udah itu aja. Kebanyakan cabe-cabean penonton kak. Karena kan di daerah kan. Iya. Jadi kalau digoda artis sudah seneng gitu loh. Wah, ini abis ini netizen langsung cari nih presenter bolanya siapa nih? Stasiun TV apa tau nggak? TV. Waduh. Yang sinetron apa? Aku nggak tahu sinetronnya apa, cuma tahu di artis udah gitu aja. Aku nggak kepo juga, nggak pengen tahu juga. Abis ini kasih tahu loh. Jadi aku yang penasaran. Iya sih, ya cuman doaku semoga yang terbaik lah. Even kamu sekarang single parents, tapi kamu bisa bisa memerankan peran terbaik sebagai ibu dan juga sebagai seorang ayah, karena anak-anak kan however butuh butuh sosok. Dan dan bener madrasah terbaik itu kan di rumah. Jadi kamu akan jadi contoh kiblatnya, anak-anak kiblatnya gitu. Dan semoga ya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik sesuai harapan ibunya dan juga ayahnya. Sehat terus. Amin. Dan mungkin kalau kamu ada kepikiran nikah lagi ya dapat pasangan yang lebih baik. Amin. Aku sekarang pokoknya yang penting ngerti agama aja deh kak. Iya sih, betul. Gitu aja, maksudnya kayak ganteng, kaya bonus aja. Betul sih. Soalnya jelek aja bertingkah, apalagi yang ganteng.
Tapi Mas setuju, agama apapun ya, mau itu Islam ataupun non-Islam, mereka kan pasti tidak mereka semua mengharamkan gitu ya namanya perselingkuhan gitu. Jadi ketika seseorang itu dia taat terhadap agamanya, dia takut sama Tuhannya, dia pasti nggak macam-macam. Benar Kak, itu doang Kak. Soalnya aku baru menyadari kayaknya kalau udah selingkuh sekali nggak akan ada obatnya, nggak akan ada tobatnya deh, gitu. Iya sih. Sekali aja gitu, udah nggak deh gitu. Iya, karena dia akan ngerasa ya udah gue bisa. Benar gitu. Makanya sekarang aku kayak mikir ya udahlah yang penting agamanya aja deh dulu. Setidaknya kalau dia pegangan agamanya pasti kan dia takut Kak mau apa-apa. Betul. Iya kan? Agak mikir gitu. Oh, bini gua nggak tahu, Tuhan tahu nih, gitu kan ibaratnya gitu. Jadi yang lainnya bonus aja. Bonus aja. Jadi dicari laki-laki dengan kriteria taat agama. Taat agama dan sayang anak. Nah, sayang itu. Anak. Iya, bisa nerima anak gitu aja. Iya sih benar. Apalagi ya itu masa toddler, masa baby itu nggak keulang lagi. Bener. Dan pasti banyak lah ininya apa ya cobaannya. Benar. Gitu. Benar. Orang tua tuh diuji kesabarannya di situ. Nggak keulang lagi dan mereka juga lagi masa-masanya cari jati diri. Kiblatnya ya orang tuanya siapa lagi gitu kan. Gitu. Aduh, ya itu tadilah, semoga kalau dapat tadi. Siapa tahu habisin dapat Habib, amin loh. Anyway Zee, thank you so much. Makasih banyak Kakak, sehat atas selalu. ceritanya hari ini. Amin. Semoga kamu juga sehat selalu, puasanya lancar. Siapa tahu berkah puasa tahun lo. Anyway guys, thank you juga buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Zee. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe, and see you, dadah. Bye-bye.